Balas piwar pemain Vietnam, pemain baru timnas Indonesia Nathan Choi Aon tantang buktikan di lapangan. Bek timnas Indonesia, Nathan Choi Aon meminta pemain Vietnam membuktikan omongan mereka di lapangan. Jelang pertemuan Indonesia dan Vietnam, beberapa psiwar mulai dikirimkan dari kedua tim. Kapten Vietnam, Du Hang Dung, bahkan mengirimkan sindiran yang cukup keras untuk skuad Garuda. Dung menyebut bahkan pasukan Shin Tae-yong bermain tak kompak dan tidak punya gaya bermain yang jelas. Menanggapi pernyataan tersebut, Nathan Choi Aon meminta Dung membuktikan ucapannya di lapangan. Apalagi, kedua tim akan sama-sama bertarung habis-habisan demi membawa pulang kemenangan dari laga ini. Menurutnya, hal tersebut lebih adil dan bermanfaat daripada saling berbalas sindiran. Dia juga siap meladeni permainan lawan saat mendapatkan kesempatan bermain. Biasa saja pernyataan pemain, itu hanya di media, yang penting di atas lapangan, tutur Nathan dikutip dari BBC Sports. Pemain yang saat ini berseragam SC Heerenveen ini melanjutkan bahwa skuad Garuda datang dengan kekuatan terbaiknya. Beberapa pemain keturunan akan bergabung dan bersama-sama memberikan kontribusi untuk timnas. Menurutnya, kondisi ini membuat dia semakin bersemangat untuk bersaing mendapatkan tempat di tim merah putih. Saya tahu sekarang timnas Indonesia diisi pemain top yang bermain di liga-liga terbaik, jadi saya harus siap bersaing. Menjalani debut bersama timnas membuat saya tak sabar dan tentu akan lebih bersemangat demi mencetak sejarah, tegas Nathan Choi Aon. Penyerang klub Belanda FC Twente, Samuel Daniel Rots kembali kirim kode ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Sinyal minat dinaturalisasi skuad Garuda itu, disampaikan, pemain 22 tahun tersebut melalui unggahan Instagram story pribadinya. Samuel Daniel Rots dikaitkan dalam unggahan salah satu basis supporter timnas Indonesia, unggahan tersebut berupa tawaran jadi pemain timnas Indonesia. Do you want to be naturalized and play for the Indonesian national team, tulis akun tersebut. Daniel Rots kemudian mengunggah ulang unggahan tersebut di Instagram story pribadinya. Unggahan ulang itu jadi sinyal bagi PSSI dan Timnas Indonesia bahwa sang pemain ingin dinaturalisasi. Sebelumnya sejumlah pemain keturunan melakukan hal yang sama, salah satu contoh, Michel van Rooijen yang saat ini jadi pemain di klub Spanyol Ciudad Real juga pernah melakukan unggahan serupa. Samuel Daniel Rots merupakan kelahiran Groenlo, Belanda. Daniel Rots dilaporkan memiliki darah Indonesia karena salah satu keluarganya berasal dari Palembang. Situs Transfermarkt mencatat, Daniel Rots termasuk sebagai pemain serba bisa. Daniel Rots sering dimainkan sebagai sayap kanan, namun juga kerap ditempatkan sebagai gelandang tengah dan penyerang. Posisi bermain lain yang pernah dijajal Daniel Rots dalam karirnya sejauh ini adalah winger kiri, gelandang kiri kanan, penyerang, second striker dan gelandang serang. Legenda timnas Belanda, Giovanni van Bronckhorst menilai masa depan skuad Garuda saat ini sangat cerah. Sebab menurut pemain berdarah Indonesia tersebut, saat ini timnas Indonesia didominasi pemain muda yang menjanjikan yang bisa bersinar 2-5 tahun ke depan. Sebagaimana diketahui, Giovanni van Bronckhorst merupakan legenda timnas Belanda yang memiliki darah keturunan dari Indonesia. Diketahui, Van Bronckhorst memiliki garis darah Maluku dari ibunya yang bermarga Sapulete. Jika ditilik lebih jauh, Van Bronckhorst merupakan anak dari ayah keturunan Indo bernama Victor Van Bronckhorst dan ibu bernama Francian Sapulete yang berasal dari Maluku Tengah Saparua. Dengan adanya darah Indonesia yang mengalir di dalam tubuhnya, Van Bronckhorst menilai kalau timnas Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah dan akan berkembang pesat. Itu semua tak luput karena skuad Garuda dihuni oleh banyak pemain muda berkualitas. Melihat sepak bola Indonesia di 2 hingga 5 tahun ke depan, saya kira Indonesia punya banyak potensi dan juga saat ini banyak pemain muda, ujar Van Bronckhorst, dipetik dari BBC Sports. Van Bronckhorst pun berharap bisa menjadi bagian dari perkembangan timnas Indonesia suatu saat nanti. Saya harap bisa masuk di dalam bagian dan membantu perkembangan tim nasional Indonesia, tandasnya. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh menjanjikan kemenangan menghadapi Vietnam. Ia optimistis skuad Garuda akan mengalahkan Vietnam di dalam kedua pertandingan. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan 2 kali pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 Maret 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Lalu Indonesia gantian dijamu Vietnam pada 26 Maret 2024. Sandy Walsh mengaku sangat optimistis dalam menatap laga tersebut. Beberapa alasan yang membuat Sandy Walsh optimistis antara lain karena persiapan yang telah dilakukan Indonesia. Termasuk juga karena skuad Garuda telah mendapatkan kekuatan baru dengan masuknya beberapa pemain naturalisasi baru. Shin Tae-yong sendiri telah mengumumkan 28 pemain yang disiapkan untuk menghadapi laga ini. Dari 28 nama tersebut ada sejumlah wajah baru seperti Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Nathan Choi Aon, dan Jay Itzes. Meski baru Jay dan Nathan yang sudah bisa bermain karena sudah diambil sumpahnya menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sebagai pemain timnas Indonesia saya optimistis, saya serius menyiapkan diri sebaik mungkin, kata Sandy Walsh di YouTube pribadinya. Saat saya bertemu dengan para pemain Abroad bersama Coach Shin, kita semua berjanji akan memberikan segalanya untuk kemenangan timnas Indonesia, ucapnya. Sandy Walsh juga menyatakan kemenangan melawan Vietnam, baik di GBK dan saat laga tandang menjadi target yang dijanjikan kepada seluruh supporter timnas Indonesia. Terakhir kami menang 1 gol di Asian Cup, namun yang pasti, saya optimistis tim akan lebih siap saat pertandingan nanti dan mengejar kemenangan, baik di SUGBK ataupun Vietnam, ucap pemain berusia 29 tahun. Timnas Indonesia makin kuat, Yesus Casas yakin timnas Indonesia bisa kalahkan Vietnam dengan mudah. Pelatih timnas Irak, Yesus Casas yakin timnas Indonesia bisa meraih hasil baik ketika melawan Vietnam. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia harus melawan Vietnam pada minggu depan. Nantinya, skuad Garuda bakal menghadapi Vietnam sebanyak 2 kali. Ini merupakan laga lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F. Pertandingan pertama dijadwalkan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 21 Maret 2024. Sedangkan laga kedua digelar di Stadion Maidin, Hanoi, Vietnam, pada 26 Maret 2024. Pelatih dari rival Indonesia di grup F, Yesus Casas sendiri sangat yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki gaya permainan dan skuad yang lebih baik ketimbang rivalnya tersebut. Saya selalu melihat perkembangan Indonesia setelah pertandingan di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia kemarin, tutur Yesus Casas. Indonesia memang sedang melakukan progres yang cukup gila untuk menjadi yang terbaik. Saya rasa semua harus mengakuinya, lanjutnya. Kita akan lihat pertandingan Indonesia melawan Vietnam, saya rasa Indonesia akan menang mudah, apalagi adanya beberapa nama baru di dalam skuad Indonesia, tegas pelatih berusia 50 tahun tersebut. Meski begitu, Yesus Casas memberi peringatan untuk Indonesia agar tak memandang remeh Vietnam. Ia lalu memberikan satu syarat agar timnas Indonesia bisa meraih hasil positif nantinya. Syarat tersebut yakni dengan melakukan persiapan sebaik mungkin. Namun Vietnam juga merupakan tim yang sangat bagus, kita, Irak, juga kesulitan. Harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya juga terus menunggu pertandingan melawan Indonesia kembali, dengan skuad terbaik Indonesia, itu akan sangat menarik, tutup pelatih kebangsaan Spanyol.